merinding. Bismillah, kembali lagi bersama Ngantor Nggak Harus Indoor. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, Anda masuk dalam lingkup tandan berduri. Dan saya ucapkan selamat bergabung. Yang belum sholat, monggo sholat dulu. Jangan sampai video saya melalaikan kewajiban Anda. Oke, lanjut. Pengangkutan TBS kelapa sawit adalah salah satu aspek terpenting yang harus dikelola dengan baik. Jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman ke PKS, dapat mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan. Pada prinsipnya, pengangkutan TBS dilakukan dengan memindahkannya dari perkebunan ke pabrik. Kebetulan, alat angkut yang biasa dipakai di daerah kami menggunakan truk. Berbeda lagi di beberapa perusahaan atau milik perorangan, terutama yang memiliki perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Ada yang memanfaatkan lori yang ditarik lokomotif atau tongkang yang ditarik but atau perahu karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pengangkutan TBS termasuk salah satu dari 3 mata rantai terpenting dalam budidaya kelapa sawit, meliputi panen, angkut, dan olah, disingkat dengan PAU. Untuk mendukung kelancaran rangkaian mata rantai ini, semua proses harus berjalan dengan baik dan tersinkronisasi. Sebagai contoh, perhitungan kebutuhan armada pengangkutan dan perkiraan hasil pengolahan pada saat melaksanakan proses pemanenan TBS. Dengan kata lain, ketika sedang panen raya, maka jumlah armada juga harus ditambah, dan begitu sebaliknya. Jika hasil panen menurun, jumlah armada disesuaikan. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan TBS, yaitu yang pertama organisasi panen, yang kedua bentuk atau pola jalan di dalam perkebunan, yang ketiga kondisi atau perawatan jalan, keempat jenis dan tipe alat angkut, 5 kondisi alat transportasi, 6 pengoperasian alat transportasi. Apabila proses pengangkutan ini dapat berjalan dengan lancar, maka manfaat-manfaat yang bisa diperoleh antara lain menjaga asam lemak bebas produksi harian 2-3%, mempengaruhi kelancaran atau kapasitas pengolahan pabrik, mendukung keamanan TBS di lapangan, dan menghemat biaya pengangkutan seminimal mungkin. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan TBS kelapa sawit. Yang pertama, semakin cepat proses pengangkutan TBS dilaksanakan, maka semakin baik. Yang kedua,
Untuk mewujudkan operasional kendaraan dan proses pengangkutan yang optimal, jadwal tiba kendaraan ke lokasi panen dan ke pabrik harus disusun dengan baik. Yang ketiga, TBS harus ditata dengan benar di dalam truk untuk memaksimalkan kapasitasnya. Seluruh brondolan sebaiknya diangkut dengan memasukkannya ke karung dan meletakkannya di atas susunan TBS. Yang keempat, seluruh alat angkut yang dipakai untuk pengangkutan TBS dari perkebunan ke pabrik wajib dipelihara dengan benar, termasuk karung lempar brondolan harus disimpan kembali. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran akibat alat-alat yang gampang rusak atau hilang. Yang kelima, faktor keamanan juga perlu diperhatikan dalam pengangkutan TBS. Contohnya, pemasangan jaring-jaring pada bagian muatan truk, terutama ketika menempuh perjalanan yang jauh, melintasi jalan negara atau jalan lintas, atau melalui jalan yang rusak, karena semua tandan buah yang jatuh harus diambil dan dimasukkan kembali ke dalam truk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya, serta nantikan video-video berikutnya dari saya. Salam Tandan Berduri.